derajat 63. Dan kalau kita ketahui bahwa kita lihat ke belakang kembali, ini adalah partai final keempat bagi Alain sepanjang sejarah mereka mengikuti AFC Champions League. 2 kali mereka gagal di final, tahun 2005 kalah dari Al Ittihad, dan juga 2016 kalah dari John Moutinho Motors. Tapi mereka berhasil setelah berhasil 2003 cukup lama dan seorang pelatih agregat gol yang cukup banyak di antara kedua tim. Ya, kita juga tidak boleh melupakan ya kepemimpinan wasit asal Uzbekistan, yaitu Tan Kasev. Ini juga tidak mudah ya memimpin sebuah partai final dengan tempo yang sangat tinggi, harus di review berapa kali menggunakan VAR. Iya, ada review penalti, ada review kartu merah, Ya. dan juga ada review terkait dengan gol yang sempat tadi dianulir karena posisinya sudah offside. Tapi beberapa kali keputusan menurut saya sangat tepat ya yang diambil oleh wasit. Di luar kemudian memang beberapa kali review dan harus melihat ke monitor VAR, tapi keputusan tidak ada kontroversi. Di luar sebenarnya ada satu momen atau dua momen Minor ketika minor ketika ada pemain dari Yokohama yang tadi sempat dijatuhkan dan kemudian sempat melakukan protes bahwa harusnya mungkin itu ada foul dari VAR. Tetapi kalau kita bicara soal regulasinya, ketika wasit lepas biasanya akan ada foul dari wasit VAR yang berada di ruang ini. Dengan usia masih bisa dikatakan muda, kemudian baru berusia 27 tahun, artinya potensi dia untuk bermain dan berkembang jauh lebih besar ya. Apalagi dia sudah menunjukkan ketika tampil di Piala Dunia. Jadi saya pikir harusnya dia punya berani untuk menguji nyali, berani untuk kemudian mencoba mengadu peruntungan, mengadu masa depan di level Eropa. Mungkin bukan untuk tim-tim yang kategorinya tim elit, tapi kalau kemudian mungkin tim menengah atau kemudian tim-tim yang bermain di zona Eropa atau kemudian Conference, saya pikir dia punya kapasitas untuk berada di sana. Ya, Joko Marinos, ya. Tentunya kita lihat 13 gol diciptakan oleh Sofyan Rahimi. Apakah menjadi top scorer di ajang ini? Hanya ada 3 pemain kalau kita tambahkan dengan Rahimi, pemain yang kemudian bisa mencetak 13 gol dalam satu turnamen. Pemain pertama adalah Muriqi dari Brazil yang ketika itu dia membela Gonzo, kemudian ada Adriano dari Brasil yang juga menciptakan 13 gol. Jadi bisa dikatakan bahwa ini menjadi salah satu musim terbaik yang diciptakan oleh Rahimi. Bukan hanya kemudian dia menjadi dekat doa ibu ya. Ya, Maroko. Ya, kita ingat bagaimana ketika di Piala Dunia ya, luar biasa Maroko mencuri perhatian dan kemudian juga bisa dikatakan tim kuda hitam yang meruntuhkan raksasa sebelumnya. Luar biasa kita lihat bagaimana Sofyan Rahimi 27 tahun. Nomor punggung 5 Eduardo, nomor pemain belakang yang juga tampil impresif. Tapi kan harus diadu bahwa saya pikir kalau dipertahankan, maka salah satu program pertama dia adalah bagaimana melakukan peremajaan di dalam tim, karena ada beberapa pemain utama mereka yang secara usia tidak kualitas. Biasanya untuk pelatih-pelatih yang mendapatkan gelar juara itu adalah pelatih entah itu pemain tengah atau kemudian mantan pemain tengah atau mantan pemain belakang. Tapi buktinya Taufik Crespo dengan hasil ini sudah memastikan satu tiket di FIFA Club World Cup ya. Betul. Dan tentunya berpotensi akan menghadapi tim terkuat di muka bumi yang nanti kalah lewat juara ya itu. Selesai di level Eropa, status sebagai pelatih setelah sebelumnya dia lebih banyak bermain di level Eropa, Piala Dunia Klub, tapi sebagai pemain. Ya, kita akan saksikan Kapten Bandar Al-Babi tentunya sudah bersiap-siap mengangkat piala yang memang ditunggu-tunggu 21 tahun lamanya. Ya inilah Alain sebagai juara AFC Champions League tahun 2023-2024.